teman-teman IPM Ku Channel dimanapun berada, teman-teman IPM seluruh Indonesia. Baiklah, teman-teman, tadi pagi kita udah open Q&A untuk PWIPM Kalimantan Utara dalam rangka mengisi kekosongan dan kegabutan selama di rumah. Ya, maka salah satu caranya adalah berkarya dari rumah. Kami pikir mungkin ada beberapa pertanyaan, karena beberapa hari ke belakang itu teman-teman ada juga yang nanyain beberapa hal sama kita di anak-anak IPM gitu. Makanya kita pikir mungkin perlu aja kita buka Q&A, nggak nanya soal IPM aja, tapi kita juga menawarkan kalau ada pertanyaan seputar COVID atau pertanyaan seputar Ramadan ataupun pertanyaan apa aja deh itu yang mau ditanyain. Baik guys, saya Daus, saya Sekretaris Umum PWIPM Kalimantan Utara. Hari ini saya ditemani oleh partner IPM di Kaltara juga. Halo, assalamualaikum. Nah kan, nama saya Daud Hidayat, saya Ketua Aspo PWIPM Kalimantan Utara. Baik, teman-teman ya, tanpa membuang-buang waktu lagi, kita langsung saja untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke DM dan WA kita. Ini cukup lumayan banyak ya. Banyak ya? Ya. Masuk 1000 ya? Ya enggak juga lah, enggak 1000 lah, tapi adalah beberapa puluh lah. Coba kita kita akan jawab semampu kita, dan teman-teman kita akan milih, karena kita hanya akan milih beberapa pertanyaan saja. Berapa pertanyaan kira-kira? Kita sepakatin dulu nih. 10 aja lah. Ya sudahlah, kita 10 pertanyaan aja lah, ntar garing jadi kita. Mohon maaf teman-teman yang pertanyaannya tidak terpilih dan kita tidak menjawabnya. Insya Allah next kalau kita buat Q&A lagi, terus teman-teman juga pada suka, kita bakal jawab ya. Jadi kita pilih saja teman-teman. Yang pertama, sebentar. Yang pertama dari salah satu mahasiswa di Universitas Borneo Tarakan atas nama Murdianto. Dia nanya gini nih, kenapa di setiap organisasi ada aja anggota yang jenuh dan mengeluh? Terus apa aja sih solusinya agar anggota kita tidak merasa jenuh? Cukup berat sepertinya pertanyaannya. Nih, aktivis bro. Ini baru aktivis kampus, mantap. Baru pembukaan udah gila pertanyaannya. Mantap, Murdianto dari Universitas Borneo. Coba kita coba jawab ya. Enggak anak matematika. Kenapa di setiap organisasi ada aja anggota yang jenuh dan mengeluh? Nah, namanya organisasi itu kebiasaannya adalah monoton kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah, kenapa orang itu terkadang merasa jenuh sih? Nah, jawabannya adalah kalau dari pengalaman yang saya rasakan, karena yang pertama tadi yang saya bilang kegiatannya itu monoton, terus terkadang dia juga itu apa yang dia cari di organisasi itu nggak ada. Karena kebanyakan kalau orang-orang yang baru gabung sama organisasi itu ada keperluan pribadi yang dia bawa ke organisasi. Beda kalau kayak aktivis yang udah mati-matian berjuang di organisasi, pasti yang dia pikirin gimana caranya menghidupkan organisasi ini. Tapi kebanyakan kalau orang-orang yang bergabung di organisasi baru, maka dia yang dipikirkannya adalah bagaimana dia menemukan apa yang diinginkan dalam dirinya. Nah, terkadang dia tidak menemukan itu di organisasi, maka yang terjadi adalah kejenuhan tadi dan mengeluh terhadap organisasi tersebut atau ketika dia berada di organisasi tersebut. Panjang jawabannya. Terus nih coba dijawab nih. Solusinya bagaimana nih agar tidak merasa jenuh? Gimana tuh kira-kira? Jauh. Solusinya kalau dari saya sendiri sih tetap aja. Maksudnya yang kamu mau cari itu pasti akan dapat, jadi bertahan aja dulu sementara. Jangan baru masuk terus nggak didapat nih di sini nih, cari lagi gitu. Nah, kalau bagusnya tuh bertahan dulu untuk beberapa waktu. Kalau memang nggak seret di hati ya udah. Simpel Pak. Jangan itu selalu simpel. Jadi kena ya Bang. Jadi buat yang masih jenuh-jenuh di organisasi, solusinya sih lebih simpel lagi sebenarnya. Bahwa luruskan tujuan kita, kenapa kita mau berorganisasi.
Ingatlah, kita harus ketahui bahwa pentingnya ilmu organisasi. Jadi teruslah berorganisasi. Jenuh dan ngeluh itu pastilah, lumrah lah kita sebagai manusia gitu. Apalagi kita sebagai mahasiswa terkadang sibuk juga dengan tugas-tugas kampus dan sebagainya. Tapi satu ingatlah bahwa dunia organisasi ataupun ilmu-ilmu dari organisasi itu penting. Jadi teruslah bertahan dan teruslah melanjutkan perjuangan. Gitu kira-kira. Lanjut ya, kita ke pertanyaan nomor 2. Pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya nih, Zarul, silahkan dijawab Darul. Wow, panjang seperti itu atau? Aku mau nanya Wow, panjang sekali. dari anak Malang nih, namanya Yoga. Aku mau nanya, gimana caranya menghilangkan toksik? Menurut sampean Mas, kader toksik tapi dia royal dan care sama kader-kader yang lain, atau kader yang sok baik padahal dia toksik? Ini jawabnya. Jawab. Untuk kamu Yoga yang di Malang, mantap. Pertanyaan bagus. Jadi kalau dari saya sendiri sih, maksudnya udahlah, jangan selalu menutupi topeng. Jadi bukalah jati dirimu sebenarnya itu seperti apa. Jadi kalau lama-lama kalau tutup-tutupin juga, lama kelamaan ditahu dan orang merasa bosannya, oh jadi yang sebenarnya kamu tuh begini gitu. Jadi nggak usah lah, jangan buat orang itu menjadi terlihat munafik di depan banyak orang. Jadi apapun yang kau punya, jadilah diri sendiri, jangan jadi orang lain. Ya intinya untuk kader toksik nih ya, untuk kader toksik dimanapun kalian berada, entah itu di Jawa, di Malang, dimanapun kalian berada, kalau jadi toksik jangan terlalu gitu. Toksik ya toksik seperti biasanya, dan jangan pernah menutupi jati diri Anda. Sesungguhnya orang yang melihat Anda itu buruk belum tentu buruk. Jadi don't judge book by the cover ya. Don't judge book by the cover. Jadi tetaplah jadi diri sendiri. Kalau orang menjudge Anda bosan melihat Anda itu jelek, jangan masukkan di hati, jadikan itu sebagai motivasi. Teruslah berkarya, karena orang yang menjeleki Anda, orang yang menjatuhkan Anda adalah orang yang sebenarnya iri pada Anda. Dan satu hal lagi, pesan buat teman-teman yang mengalami keadaan seperti itu adalah bungkam setiap mulut yang selalu meremehkan Anda dengan karya Anda. Terus selanjutnya, desain vektor khasnya Yoganya Kak. Weh, keren. Yoga tuh kalau desain tuh pokoknya mantap lah. Keren. Ini Yoga yang di Malang, Yoga yang Malang masih dia. Itu pertanyaan sambungannya dia. yang di red zone itu. Red zone. Hati-hati ya di Malang. Tetap stay safe ya. Baik, lanjut nih pertanyaan tentang dunia desain kayaknya ya. Dari Linda Dahlan. Dia nanya soal postingan saya yang kemarin di Instagram saya @firdaus17. Saya posting kemarin, saya repost dari Okta Arianti. Kita berbagi ilmu tentang bagaimana cara nge-remove background. Nah, jadi kalaupun ada background yang mau diganti belakangnya di merah, biru, kuning, hijau, di langit yang biru gitu, tuh bisa diubah banget tuh. Dan caranya simple. Nah, teman-teman bisa lihat itu di remove.bg. Nah, teman-teman bisa enter nanti teman-teman. Dia nanya, itu link apa tuh? Bisa edit apa aja? Itu linknya link apa? Bisa edit apa aja? Sorry. Oh, sebelumnya ada. Itu aplikasi remove ya. Link apa tuh? Bisa edit apa aja ya? Itu bukan aplikasi ya, itu link yang bisa kita googling dengan nama tadi itu remove.bg. Remove.bg. Setelah itu bisa edit apa aja. Ya, namanya remove background ya untuk ngedit background aja, untuk backgroundnya kita hilangin. Misal nih contoh, kita foto untuk ijazah atau foto untuk apa gitu, tapi kita fotonya di pepohonan di belakang kita, ataupun kita fotonya di belakang tuh pintu rumah kita atau apa gitu. Nah, itu bisa kita edit, kita bisa hilangin, terus kita ganti jadi merah, biru, kuning, atau apapun itu sesuai dengan keinginan kita. Itu kira-kira.
tadi pertanyaannya berbobot sekali gitu ya. Berbobot. Dari pertanyaan tentang organisasi, kader toksik sampai ke Editing. Wah, luar biasa. Kalian sungguh pertanyaan luar biasa, Pak. Lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat. Nah, nih biar Darul nih yang jawab, biar Darul. Pertanyaan apa nih, Pak? Dari Firlian Alfaiz. Kak Daus, aku nih baru 56 subscriber, tapi sudah ada haters nih. Aneh kan? Nah, aku mau tanya gimana cara nanggapin haters tuh? Waduh. Lanjut, jawab. Mas berat. Mas berat. Udah baru 56 subscriber loh. Udah ada haters. Hatersnya berapa tuh? 57. Subscriber 56, yang hatersnya 57. Aduh, coba. Kamu kalah sama Atta Gledek lewat. Jadi ini langsung dijawab ya. Langsung dijawab. Jadi bagi untuk saudara Firlian, jawabannya itu simple, sama seperti jawaban yang yoga tadi. Teruslah berkarya. Dalam kehidupan itu pasti ada yang namanya kesulitan, hambatan, terus orang-orang yang menjatuhkan kita, orang-orang yang baik di depan kita, tapi buruk di belakang kita, itu pasti ada di dalam setiap kita mau berkarya. Jadi intinya satu, tetap terus berkarya walaupun kalian dijatuhkan, diremehkan, tetaplah berkarya sampai mereka yang menganggap kalian itu bukan apa-apa, sampai mereka yang menganggap kalian itu adalah sampah akan menjadi suatu yang hebat ke depannya. Nah, satu lagi Firlian, ini saya tambahin nih, bahwa apalagi namanya, kalau kita berkarya itu yakin dan percayalah banyak orang-orang yang akan pasti nggak senang dengan karya kita, karena apapun yang kita lakukan, orang mengkonsumsinya seperti orang mengkonsumsi makanan. Ada orang yang suka nasi goreng, ada orang yang nggak suka nasi goreng, ada orang yang suka tahu campur, ada orang yang nggak suka tahu campur. Kalau kita mau mempublikasikan karya, kalau ada orang yang nggak suka, wajar. Kita mempublikasikan karya itu kayak kita lagi buat makanan, kita lagi hidangkan makanan. Bisa aja ada yang suka, bisa aja ada yang nggak suka. Jangan pikirin itu. Yang penting menurut kita itu baik, menurut kita itu bagus, sampaikan, lakukan, buat itu jadi karya. Aku lebih suka terang bulan. Saya martabak sih, martabak spesial. Langsung saja kita lanjut ke pertanyaan kelima, datang dari Instagram Alili. Dia nanya, pertanyaannya adalah, jadi orang sukses gimana caranya? Wis. Jadi orang sukses gimana caranya? Sebentar. Orang sukses ya. Gimana caranya? Ini aku jawab nggak apa-apa Ya, ya? boleh. Dan untuk Mas Ali, untuk Mas Ali, ini pandangan Anda tentang sukses ini seperti apa nih? Jadi sukses di pandangan orang itu beda-beda. Jadi sukses, contohnya misalnya bagi saya tuh sukses itu adalah orang yang sudah mencapai apa yang dia inginkan. Contoh, ada yang mau jadi orang kaya, ada yang mau jadi artis, ada yang mau jadi pintar, ranking 1 atau apapun itu. Tergantung orang itu melihat suksesnya dia seperti apa. Itu kalau dari Bang Daus ini apa nih? Kalau menurutku, caranya sukses itu simple. Jangan pernah malas. Karena kalau orang mau sukses itu, ada capaian yang kita inginkan gitu kan. Namanya sukses itu pasti ada capaian yang kita inginkan. Dalam mencapai hal yang kita inginkan tuh, ada hambatan-hambatan yang akan kita hadapi. Nah, maka kuncinya ya jangan malas, jangan nyerah dalam proses untuk sampai kita ke kesuksesan. Dan satu lagi, bicara tentang sukses, teman-teman. Saya pernah dengar satu jargon yang ngatain nakal dulu baru sukses gitu. Tuh jargon yang menurut saya nggak benar tuh. Nakal dulu baru sukses. Bagaimana? Nih saya mau ngajak teman-teman pikir nih. Bagaimana kalau dalam perjalanan teman-teman nakal, teman-teman nggak sampai ke sukses? Contoh nih, waktu itu ya saya nggak sebut merek deh. Ada salah satu orang yang saya kenal begitu aja.
dia anak motor, pokoknya kalau bawa motor tuh gila, sampai nggak kayak udah nggak ingat Tuhan. Akhirnya pada saat itu dia bawa motor kebut-kebutan jam 2-an malam di jalanan yang cukup ekstrim di Tarakan, naik gunung lalu tikungan gitu. Nah, setelah itu apa yang terjadi pada dia? Anaknya nakal banget, dia meninggal, mayatnya tuh terlempar sampai masuk dalam gang. Kan coba bayangin tuh, nakal dulu baru sukses. Akhirnya kan dalam proses perjalanan dia nakal, dia nggak sukses nih. Sukses enggak, masuk neraka iya malah jadinya kalau begitu kan. Jadi coba deh kita ubah cara berpikir kita. Kalau ada yang bilang nakal dulu baru sukses, coba kita ubah, baik aja terus sampai sukses. Kenapa? Jadi baik aja terus sampai sukses. Betul kan. Tapi sebenarnya untuk yang tadi itu, yang story itu yang ceritanya yang nakal dulu baru sukses, nah itu sebenarnya menurut yang meninggal tadi itu dia sebenarnya udah nggak sukses, tapi orang yang melihat dia itu sudah sukses. Sukses ya. Sukses mendapat jalan tujuannya yang sebenarnya. Siap. Akhirat. Ada lagi orang yang ditanya? Dia banyak banget ya. Sabar ya, karena masih dipilih-pilih. Nanti kalau diambil dari atas ke bawah, nanti takutnya nggak terpilih. Jadi, Baik, dipilih-pilih dulu. kita lanjut lagi ya. Nih katanya dia nggak mau disebutin namanya. Ya sudahlah, kita nggak usah sebutin namanya. Kak Daus masuk SMA atau SMK yang bagus yang mana? Soalnya aku bingung mau masuk sekolah mana. Pertanyaan ke-6. Ini sponsor. Iya, dia tidak mau disebutkan namanya. Ini pertanyaannya. Pertanyaannya teman-teman. Ya. Jadi dia bilang Kak Daus mau masuk SMA atau SMK yang bagus yang mana? Soalnya aku bingung mau masuk sekolah mana. SMA atau SMK dimanapun itu pasti bagus ya. Kalau kamu misalnya sekolah di Tarakan, maka carilah sekolah yang sekiranya itu, iya, kamu punya basic. Contoh misalnya kamu suka musik deh, kamu suka musik, ya pastikan ketika kamu masuk di sekolah itu peralatan-peralatan ekskul musiknya atau ekskul bandnya itu lengkap, atau paling enggak drum bandnya ada gitu. Atau kalau misalnya kamu suka nari atau suka olahraga gitu, suka futsal, lihat dulu kira-kira masuk di situ berpeluang. Kalau ekskul futsal kan pasti semuanya ada gitu kan, semua sekolah ada. Tapi yang harus kita pertimbangkan adalah kira-kira kalau kita sekolah di situ bisa nggak kita terpilih jadi pemainnya sekolah. Itu juga harus dipertimbangkan teman-teman. Jangan karena suka futsal terus masuk ke situ ternyata banyak yang lebih hebat daripada kita. Akhirnya kan bisa-bisa kita nggak pilih. Cobalah lihat kira-kira yang kita bisa masuk ke sekolah itu, terus hobi kita juga bisa tersalurkan di situ. Tapi intinya juga itu juga bisa sih. Tapi kalau menurutku kuncinya juga tetap satu. Jangan malas. Walaupun kau sudah mendapatkan sekolah yang kau inginkan, dengan basically kamu sudah ada di situ, kesenangan kamu juga sudah ada di situ. Tapi kamu malas, ya sama aja. Semua juga akan sia-sia. Nggak ada patah apa-apa. Iya benar, karena iya percuma misalnya sekolah di sekolah terbaik nomor 1 di Tarakan sekalipun atau di manapun sekalipun, kalau ya malas ya seperti kata Kak Darul tadi gitu kan, pasti nggak jadi apa-apa juga. Jadi ya kuncinya masuklah di sekolah yang pertama tadi sesuai dengan keinginan minat bakat kamu. Setelah itu lihat potensi-potensi di sekolah tersebut. Setelah itu coba untuk tingkatkan kedisiplinan, rajin dan sebagainya itu ketika jadi siswa. Gitu aja sih. Itu kira-kira dari orang yang tidak mau disebutkan namanya. Kita lanjut lagi. Pertanyaan ke-8. Kayaknya dari kamu. Dari abang terus nih. Iya, dari kamu. Dari sini ya. Iya. Aduh. Ini tak pilih dulu. Dari Intan Sabela. Intan Sabela ini nanya, Ramadan kali ini sepi bang. Menurut tanggapan abang, bagaimana biar nggak sepi-sepi banget ya Ramadan tahun ini? Siapa yang jawab nih? Ya kita dong, ya kan? Ramadan kali ini sepi ya. Ya Allah, teman-teman, kita berada dalam kondisi yang
cukup memprihatinkan. Oh, Padahal kita mikirnya mungkin ini nggak bakal sampai di Indonesia, ternyata atas izin Allah sampai di Indonesia. Nah, Ramadan kali ini sepi ya, sepi karena bahkan sudah keluar himbauan di beberapa kabupaten kota di Indonesia untuk melaksanakan sholat tarawih itu tidak di rumah lagi, mohon maaf, tidak melaksanakan sholat tarawih di masjid lagi, tapi ada tuntunan ataupun panduan baru dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Nah, nanti bisa dilihat tuh ada juga versi yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah bagaimana cara umat Islam kalau mau menjalankan ibadah bulan Ramadan di tengah kondisi wabah COVID-19 ini. Nah, pertanyaannya gimana caranya supaya nggak sepi ya? Cobalah kita untuk banyak melakukan amal-amal kebaikan mumpung di bulan Ramadan ini kita juga di rumah gitu kan. Mumpung kita bisa stay terus di rumah. Kalau dulu kan tahun-tahun sebelumnya mungkin kita Ramadan sibuk ngabuburit atau Ramadan kita sibuk ngumpul sama teman untuk supaya hilangin bosan sambil menunggu waktu berbuka. Tapi coba sekarang untuk kita memperbanyak amal gitu. Paling simpel deh. Paling enggak dalam sehari kita bisa baca 1 juz Al-Quran gitu kan. Alhamdulillah. Jadi dalam 1 bulan kita sudah bisa tamat gitu 30 juz. Nah, atau malah kalau bisa dapat lebih kan enak. Ya gitu aja sih teman-teman. kalau dari saya sih untuk biar Ramadan tahun ini nggak sepi-sepi banget, cobalah kalian buat suatu kayak obrolan ngaji gitu di grup WhatsApp atau apapun itu, atau buat kayak karya yang menurut Anda itu baik dan membantu umat, atau tentang edukasi mengenai COVID-19 ini ke depannya seperti apa, kan itu juga bermanfaat. Apalagi di bulan Ramadan ini kalian akan mendapatkan banyak hal. Pokoknya tetap berkarya, tetap stay safety lah. Pokoknya meskipun di rumah kita jangan merasa sepi, lakukanlah hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita lakukan. Lanjut. Tinggal 2 pertanyaan lagi, ini pertanyaan ke-9. Wow. Kita udah cukup fokus ya tadi. Saya pengen pertanyaan pribadi. Saya milih salah satu pertanyaan pribadi. Darul juga silahkan siapkan pertanyaan yang agak santai-santai aja sih, agak lucu atau apa gitu ya. Kita tadi terlalu tegang mungkin. Pertanyaan datang dari Fitri Fauzia. Wow. Masih jadi hantu semamu nggak kak sampai sekarang? Kalau dilihat dari kamera, apakah nampak seperti hantu? Mohon nih bang. Jadi gimana ya? Jawaban. Kalau saya di rumah itu, saya tuh bawaannya pengen tidur ya, terus pengen rebahan aja terus, nggak pengen ngelakuin hal-hal lain tuh. Makanya saya keluar, saya ke Semamu gitu kan. Pada saat-saat sebelum COVID ini kita sering ke Semamu untuk supaya dapat inspirasi aja sih apa yang kita bisa buat. Karena kan tuntutan juga kita sebagai aktivis nih harus selalu memunculkan ide-ide baru, harus memunculkan gagasan-gagasan baru. Ya makanya saya pikir saya perlu tempat yang saya bisa santai, saya bisa tenang, ada wifi full, saya bisa saya bisa santai-santai sambil saya nge-browsing apapun yang saya mau gitu. Ya biasanya dari situ sih dapat ide, makanya kita sering dijulukin hantu Semamu. Memang bukan saya aja sebenarnya, tapi sekarang udah nggak jadi hantu Semamu lagi, kita nggak jadi penunggu di Semamu lagi, kita udah pindah, kita udah beralih, kita sekarang di Masjid Al-Amin lagi, kita mau lebih sendiri. Iya, kita udah punya secret. Kita lagi ngerekam di secret ini. Kita lagi mau untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah aja lah. Masya Allah. Itu kira-kira. Udah nggak di Semamu lagi. Kalau mau lihat-lihat saya di Masjid Al-Amin aja. Di samping masjid ada yang satu ruangan itu, nah itulah ruangan kami. Ya. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ya. Ya. Tapi untuk teman-teman yang tadi nggak tahu Semamu itu apa, Semamu itu SMA Muhammadiyah di Kota Tarakan. Ya. Bagi kalian yang nggak tahu ya silakan main-main di SMA Muhammadiyah. Keren. Bagi kami sih. Oke, pertanyaan dari saya nih. Wah, ini sebenarnya banyak sih, cuman saya pilih satu yang mungkin
terlihat berbobot, agak cringe ya. Baik, mungkin kenapa Salman Khan sampai sekarang belum nikah? Aduh, pencinta Bollywood sepertinya sampai tahu kehidupan Salman Khan juga ya. Salman Khan Pak, Sarung kan gitu ditanya, atau apa Padukon. jangan Salman Khan yang agak terkenal gitu. Terkenal ya Salman Khan. Kenapa Salman Khan belum nikah? Kenapa Salman Khan sampai sekarang belum nikah? Karena jawaban Astagfirullah. mungkin belum jodohnya, mungkin dia belum ketemu jodohnya, atau dia lagi mau berkarya atau berkarya. Ya, kalau saya mikirnya dia itu sibuk berkarya karena sekarang kan dia malah punya produksi sendiri. Kalau dulu kan dia numpang tuh. Mohon maaf, bukan numpang. Kalau dia dulu kan cuma artis kayak bayaran doang, dia panggilan doang. Kalau sekarang enggak, dia produksi film sendiri, dia buat cerita film sendiri, dan dia punya tim film sendiri. Luar Bahkan biasa. kan produksinya dia itu Salman Khan Films gitu kan. Mungkin dia karena kesibukan berkarya, dia ingin terus berkarya, dia ingin terus menunjukkan bahwa dia itu lebih. Makanya mungkin dia belum mau menikah karena dia mungkin nggak mau ada beban dulu kali Ya. gitu kan. Baik, sudah semua pertanyaan sudah enggak semua ya? Ya, semua sih, kita- sudah jadi beberapa pertanyaan sudah Ya. kita jawab. Kita sudah jawab, kita sengaja pilih 10 pertanyaan saja teman-teman Nah. karena ini Q&A pertama. Kita takut nanti waktunya kelamaan juga dan teman-teman bosan nunggu gitu garing kan? jawaban dari pertanyaan teman-teman. Tapi ya intinya terus support channel ini, like, komen apa aja yang teman-teman mau tanyain atau apa aja teman-teman kritik dan saran untuk kami, silahkan disampaikan di Subscribe. kolom komentar ataupun bisa DM melalui kita, bisa DM di Instagram saya @firdaus17 dan @hadarul87 @hadarul87. @hadarul87. Iya. Nanti bisa tanya-tanya di situ atau bisa sampaikan ke situ. Nanti kita akan lihat respon teman-teman kalau ternyata ini disupport sama teman-teman, banyak yang like. ya, kita bakal buat part 2, 3, 4 sampai seterusnya. Kita lagi nyoba konten. Semoga ya teman-teman suka dan semoga membantu teman-teman, dan mohon maaf atas kesalahan-kesalahan kata yang kami lakukan karena kami juga manusia. Iya, Dan dan itu spontan keluarnya, mohon Ya, maaf. dan itu spontan dan terima kasih sekali lagi. Oke? Untuk teman-teman yang nonton. Ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.